Shalom, shalom semuanya. Tiba waktunya kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Patut kita bersyukur hari ini karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang waktu, hari-hari yang kita lalui, banyak sekali kita melihat kebaikan Tuhan. Walaupun terkadang banyak keluh kesah juga dalam hidup kita. Tetapi kalau kita renungkan setiap pagi, maka kita bisa merasakan bahwa sebenarnya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan selalu menyertai kita semua. Saat hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bersatu teduh. Kalau ada hal yang mengganjali hatimu, kau datang kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami layak oleh karena Engkau. Oleh karena penebusan itu bagi kami semua. Kami layak oleh karena darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membawa hidup kami. Kami membawa persembahan kami. Melalui pujian penyembahan yang bisa kami lakukan. Biarlah saat hari ini Kau urapi kami semua. Hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau anak domba yang layak terima segala-galanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita menaikkan pujian ini kembali. Mulia, sembah Dia. Mulia bagi anak domba. Katakan mulia, mulia, mulia. Katakan bagi anak domba. Sembah Dia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta
yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita sembah Tuhan. Engkau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Kau Yesus anak domba, layak terima segalanya. Hanya Kau yang layak disembah, layak terima segala pujian kemuliaan. Sembah Dia. Hanya Kau yang layak terima segala pujian. Yesus layak disembah, layak dimuliakan. Kau yang layak terima segalanya, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimuliakan. Anak domba, segala pujian hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Layak disembah, layak dimuliakan, layak terima segalanya. Anak domba yang layak disembah, anak domba yang layak terima segalanya. Kau tetap dalam hadirat Tuhan. Rasakan akan hadirat Tuhan. Oleh karena darah Tuhan Yesus kita ada di sini. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Kau layak disembah, layak terima segala pujian, layak diagungkan, layak dimuliakan. Oh, terima kasih. Di dalam hadirat Tuhan, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah.
sembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin. Saat umat mencari wajah-Nya, Katakan, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami semua hari ini Tuhan. Memenuhiku. Biarlah saat hari ini alirkan urapan kuasa-Mu. Urapi kami semua. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu. Penuhi kami semua dengan hadirat-Mu. Amin. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu jamah setiap aku. memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu, amin, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh haleluya. Hanya Engkau yang layak terima segala-galanya. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan selama-lamanya. Kami siap memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi. Kita menaikkan pujian oleh darah anak domba. Amin. Sekarang telah tiba, Haleluya. keselamatan dan kuasa, Katakan dengan iman. dan pemerintahan Tuhan kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ulang sekali lagi ya. Sekarang telah tiba, Amin. keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Tuhan kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkan Siapa? para pendakwa kita. Oh, haleluya. Oleh darah anak domba,
oleh kesaksian kita. Katakan dengan iman. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Oh, luar biasa Tuhan kita. Oleh karena curahan darahnya, maka kemenangan yang besar itu ada dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Dengan iman katakan. Iblis dikalahkan, Haleluya. kuasanya Amin. dihancurkan oleh darah anak domba. Bersama-sama katakan lagi. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dengan iman katakan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak, Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Hey! Oleh darah anak domba. Karena itu kita patut bersuka cita. Karena aliran pengurapan sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Sungai sukacitamu. Amin. Bersama-sama katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan lagi. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Katakan. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir. Mengalir bersamamu,
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh, haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Apapun keadaan kita, pergumulan kita, biarlah sukacita Tuhan jangan sampai hilang dari hidup kita. Damai sejahtera Tuhan biarlah selalu ada dalam hidup kita. Terkadang yang membuat kita tidak bisa adalah karena apa yang kita hadapi dengan waktu yang kita butuhkan. Itu sangat dekat sekali. Sama halnya seperti bangsa Israel saat melihat pasukan musuh di belakang. Sedangkan di depan adalah laut yang harus dilalui. Tapi dikatakan pada saat seperti itu Tuhan datang menolong. Dan kita dapat melihat mujizat yang besar. Laut itu pun terbelah dan bangsa itu, bangsa Israel mampu melewati semuanya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, karena tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hebat, yang besar, yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang luar biasa, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita semua.
yang dapat membuka jalan saat tiada jalan, yang dapat membelah laut. Hanya Dia yang sanggup hari ini melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Apapun pergumulanmu hari ini. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Mari katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Badai Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Kau bisa kumpulkan kami. Kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami bisa menikmati seluruh anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Walaupun begitu banyaknya pergumulan dan masalah kami, tapi semua Tuhan adakan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan di dalam Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena belas kasihan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan dengan iman kepada Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin kami berkenan kepada Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Kebenaran firman-Mu ini yang kami perlu dalam hidup kami. Jawaban dari setiap masalah persoalan hidup kami. Berkati urapi kami semua, khusus hamba-Mu, biar hanya Tuhan yang berbicara, bukan kedagingan hamba-Mu, tapi semata-mata isi hati dan kehendak Tuhan disampaikan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu ini dengan urapan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Alat hamba-Mu ini hanya sebagai alat menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih mengikuti tema dari pusat ya. Dari GBI Pusat. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau kita mengikuti tema-tema dari GBI Pusat, sungguh hal yang sangat memberkati ya. Karena kita diajar dan dididik melalui firman Tuhan secara berurutan ya. Mulai dari kesehatan rohani, kesehatan jiwa, dan kesehatan jasmani. Lalu kita juga pernah membahas mengenai kesehatan dalam keluarga. Ya. Dan kita terus belajar melakukannya di dalam kehidupan kita agar
terbangun suatu jemaat GBI yang sehat rohaninya. Makanya tahun ini disebut tahun kesehatan rohani. Ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai hidup dalam anugerah Tuhan dari surat Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya apa Bapak Ibu, mohon diulangi. Ya, kata Pendeta Suparjo, yang penting ingat judulnya aja ya. Kalau poin-poinnya enggak ingat, yang penting judulnya diingat. Ya. Hidup dalam anugerah Tuhan, klik. Firman Tuhan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Elohim, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ya. Supaya jemaat Efesus memahami betul bahwa mereka diselamatkan oleh iman. Mereka diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Begitu juga dengan kita, supaya kita hari ini juga memahami bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Dan kita memperoleh keselamatan dengan iman melalui kasih karunia Tuhan. Dan di sini diingatkan supaya kita jangan memegahkan diri. Jangan kita sombong. Mentang-mentang kita mendapatkan keselamatan itu cuma-cuma, lalu kita sombong. Lalu dalam hidup kita main-main gitu. Kita sembarangan hidup kita. Kita menunjukkan tidak menghargai kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Maka ketika kita diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan dan dengan iman, kita ini buatan Elohim, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Klik. Dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14 mengatakan, karena kasih karunia Elohim yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, sudah menjadi milik kita, sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, ya, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, tanggung jawab kita ketika kita memperoleh keselamatan melalui kasih karunia, kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, supaya hidup kita bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Elohim yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, jelas sekali. Dalam Efesus adalah mula-mula kita memahami bahwa keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu kita peroleh melalui anugerah, kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu sudah sekarang menjadi milik kita.
Kita langsung lalu berbuat apa? Berbuat untuk meninggalkan segala kefasikan, mempersiapkan jemaat yang kudus bagi Tuhan untuk menantikan penggenapan kedatangan Tuhan yang penuh bahagia itu. Jadi hidup dalam anugerah itu bukan semata-mata kita memperoleh keselamatan, yes, oke. Tapi itu bukan hal yang cukup. Bukan sesuatu yang sudah cukup, tetapi kita harus mengerjakannya dengan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya hidup kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalamnya. Dan kalau kita melihat bagian terakhir dari Efesus tadi, dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Cuma ngangguk doang. Amin. Ya, klik. Pengertian anugerah atau grace adalah pemberian cuma-cuma dari pihak yang paling tinggi, yaitu Tuhan, kepada yang paling bawah. Ini kalau secara pengertian ya. Kepada yang paling bawah, yaitu manusia. Bisa juga diartikan anugerah itu sebagai kasih karunia atau kebaikan atau favor, kebaikan Tuhan. Jadi orang yang memperoleh kasih karunia itu adalah orang yang memperoleh anugerah itu adalah orang yang juga memperoleh kasih karunia. Orang itu juga lah yang memperoleh kebaikan dari Tuhan. Jadi sungguh berbahagia sekali kita sebagai umat Tuhan, ya. Kita memperoleh kasih karunia, kita memperoleh kebaikan, dan kita memperoleh anugerah. Ya, ini paket komplit. Ya, pantesan saya ngap-ngapan ya, pakai masker. Jadi ini paket komplit yang membuat kita, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, berbeda dengan agama lain. Klik. Anugerah adalah titik pembeda yang paling utama di dalam kekristenan, jika kita bandingkan dengan keyakinan yang lainnya. Agama lain itu mau memperoleh keselamatan berjuang dulu. Ya, melakukan A, melakukan B, melakukan C, semua harus dilakukan baru mendapat keselamatan. Tapi kita tidak, ini titik pembeda kita. Kita menerima anugerah itu cuma-cuma. Kita menerima kasih karunia keselamatan itu cuma-cuma. Kebaikan Tuhan itu cuma-cuma. Tidak perlu harus melakukan A atau B atau C sampai Z. Bahkan kadang-kadang, wah, perbuatan baik Anda tidak sempurna, maka pahala atau keselamatan Anda tidak dapat. Seringkali gitu keyakinan agama lain. Dan ini yang membuat kita berbeda dengan agama-agama lain. Kita menerima yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan, lalu kita tidak menerima yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman. Kita tidak lagi di bawah hukuman karena dosa, tetapi kasih karunia, keselamatan itu kita terima sepenuhnya sebagai kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Klik. Wujud anugerahnya dalam hidup kita itu seperti apa? Ya. Yang pertama, klik. Yang pertama, dia menghidupkan kita. Tetapi Elohim yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, ini yang luar biasa. Apa wujudnya dalam
hidup kita anugerah itu. Dia menghidupkan kita. Darah Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang menghidupkan kita. Kita yang dahulu telah mati karena dosa, ya, mati karena dosa, dan seharusnya kita pun dihukum bersama-sama dengan dosa yang kita lakukan. Dan dosa itu menyebabkan kematian. Bahkan kalau kita terus hidup berbuat dosa, maka kematian kekal itu menjadi milik kita di akhirnya. Tetapi oleh karena kasih karunia, oleh anugerah Tuhan, kita dihidupkan. Ya, mula-mula ciptaan Tuhan itu adalah Adam. Adam dihidupkan oleh roh Tuhan, nafas Tuhan. Ya, coba kita lihat sebentar, saya teringat dengan ini ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Yahweh Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi roh Tuhan itu menghembuskan nafas hidup kepada Adam. Kalau tidak, Adam bukan makhluk yang hidup. Dia hanya debu tanah aja. Tetapi karena roh Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan melalui Adam pertama-tama, roh Tuhan itu dihembuskan ke dalam hidung manusia. Hidup manusia, hidup Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi karena dosa, kehidupan itu menjadi kematian. Maka kalau kita melihat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baru disitulah dihitung umur manusia. Berarti manusia tidak bisa, ya, tidak bisa hidup selamanya karena dosa itu. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus, tubuh jasmani kita mati, tetapi roh kita adalah hidup yang kekal. Kita tidak lagi mengalami kematian untuk selamanya, tetapi setelah kematian itu kita memperoleh kehidupan, yaitu roh yang menghidupkan kita, sehingga roh itu membuat kita mengalami hidup yang kekal. Jadi jangan kita lagi memahami nanti kalau kita mati, roh kita melayang-layang jadi arwah. Ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, roh kita itu masuk di dalam Firdaus, menunggu masa kedatangan Tuhan. Lalu dalam Firdaus itu kita sama-sama hidup bersama-sama dengan Kristus. Itu jaminan hidup kekal. Jaminan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka di dalam kehidupan kita, marilah kita mengerjakan lebih banyak hal-hal yang bersifat kekekalan. Jangan hidup kita didominasi oleh kehidupan duniawi. Tetapi mari banyak lakukan hal-hal yang bersifat kekekalan. Supaya roh yang memberi hidup itu akan menghidupkan kita terus sampai dengan masa kekekalan nanti. Adakah kita memikirkan tentang pekerjaan Tuhan? Adakah kita memikirkan tentang kehidupan rohani kita yang terus-menerus harus dibangun di dalam Tuhan? Ataukah adakah kita memikirkan pekerjaan kita terus secara duniawi dan kehidupan jasmani kita secara duniawi? Boleh, saya bukannya melarang kita bekerja, harus dong bekerja. Kalau firman Tuhan katakan kalau tidak bekerja tidak boleh makan. Tapi bekerjalah lebih banyak porsinya sekarang ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan,
berdoa, membangun ibadah, mesbah kepada Tuhan, mengabarkan Injil, pemberitaan Injil dimanapun kita berada, menjadi saksi bagi Tuhan. Sambil kita melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi kita. Kalau ada orang yang butuh pertolongan, masalah, itu kan kelihatan dari wajah. Ya, kalau kami pendidik itu biasa itu ngelihat mahasiswa. Kadang kalau kami pendidik ini, mohon maaf, dilihat dari wajahnya kelihatan nilainya berapa. Ya Om. Ini pasti C. Karena sebenarnya dari wajah kita itu kelihatan apa yang ada di dalam diri kita. Entah dia punya masalah, dia pergumulan, dia bodoh, dia pinter, itu kelihatan. Ya, jadi kalau kami menerima mahasiswa-mahasiswa baru, Pak, bagaimana Pak mahasiswa baru kita? Rata-rata lemot nih. Nggak ada ini. Oh begitu ya Pak. Coba kami tes nanti psikotes sama pengetahuan Alkitab. Benar. Siapa nama anak Abraham? Ya. Kan itu biasa ada pilihan Ishak, Yakub, terus kami biasa bikin ada Musa, ada Daud. Itu rata-rata jawabnya Musa. Daud. Ya benar juga ya Pak, yang Bapak bilang iya. Ketahuan dari mukanya. Maka sebenarnya setiap orang itu kelihatan dari wajahnya dan kita bisa menolong mereka begitu. Nah, yang bodoh ini kita dorong supaya rajin. Ya kan, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Dan ketika mereka selesai, saya lihat muka-muka mereka, wajah-wajah mereka berbeda sebelum mereka masuk. Ya. Jadi itu yang perlu kita tolong, yang perlu kita bantu di dalam kehidupan kita, dalam bidang pekerjaan kita, supaya roh itu yang akan terus menghidupkan kita. Ya. Ini karena pengaruh gadget ini membuat kita individual. Ya. Mari kita pergunakan gadget dengan menanyakan apa yang menjadi masalah, pergumulan Bapak Ibu, Saudara. Ya, jangan asik dengan gadget kita dengan kepentingan pribadi. Mari kita share di Facebook. Hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani. Jangan yang kita share, tadi malam saya nggak bisa tidur. Habis itu saya makan Indomie. Indomie seleraku. Ya hal-hal yang nggak penting di-share di Facebook. Memang Facebook dia sih. Tapi sebagai orang Kristen, mari kita share hal-hal yang baik begitu. Mari kita pergunakan pekerjaan-pekerjaan kita apapun itu untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat kekal. Karena hal-hal yang bersifat kekal, maka hal-hal yang jasmani akan mengikuti kita. Itu rahasianya Bapak Ibu. Yang kedua, wujud anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Menyelamatkan kita, ya. Efesus 2 ayat 5b, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, kita telah mati oleh dosa. Roh tadi yang memberikan hidup, lalu karena dosa kita mengalami kematian. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Yesus itu datang ke dalam dunia, menyelamatkan kita. Sehingga yang tadi kita mengalami kematian, kita sekarang mengalami kehidupan. Ya.
secara jasmani kita lelah ya, capek. Tetapi ketika kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita membaca Alkitab, wah seger lagi. Rasa hidup lebih hidup. Ya. Karena roh itu, firman itulah yang memberikan hidup. Firman itulah yang menyelamatkan kita. Maka pergunakanlah bahasa roh. Kata bahasa roh itu adalah untuk membangun hidup kita. Bapak Gembala sudah mengajarkan tentang bahasa roh. Ya, bahasa roh kata Rasul Paulus itu membangun rohani kehidupan kita. Kita sudah diberikan oleh Tuhan doa, pujian penyembahan, Alkitab, bahasa roh. Ketika kita lelah, ketika kita menghadapi masalah, kita tak ada kata lagi yang tak bisa kita terucapkan, kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan dengan pergumulan. Dan keluarlah kata-kata dalam bahasa roh itu, dan terus bahasa roh itu akan membangun kehidupan kita. Ya. Masa-masa sekolah, mau masuk sekolah itu pergumulan buat orang tua, betul ya? Khususnya kami yang menyolokkan anak di sekolah swasta. Ya, masuk uang pangkal, harus beli buku, harus seragam. Ya, sedangkan dosen itu kerjanya berdus-dus tapi gajinya bersen-sen. Itu masa-masa pergumulan itu. Kami berdoa, Pak, ini ada berkat. Puji Tuhan. Bang, ini ada berkat. Puji Tuhan. Selalu datang tepat waktunya. Kami membutuhkan dana waktu itu sekitar 6 juta untuk masuk anak kami Ella. Dan puji Tuhan Ella itu sebelumnya kan di TK. Di TK-nya online ya. Dan dia itu mengalami speech delay, umur 6 tahun masih speech delay. Kalau dia ngomong pendek masih jelas, tapi kalau dia udah cerita panjang itu ngomongnya kayak bahasa roh. Ngomong apa anakku, aku bilang. Udah cerita, aduh Tuhan ini gimana umur 6 tahun masih begini. Kami pergi ke terapinya menurut kami nggak maksimal, nggak bagus gitu ya. Apa yang gurunya lakukan ketika kamu, karena di pintunya ditutup, kacanya nggak ada, nggak kelihatan jadi anak saya ngapain kan? Gurunya main HP, udah stop, saya bilang. Terus kami cari-cari, wah ya harganya mahal sekali gitu ya untuk terapi khusus untuk anak kami. Sekitar 5 juta sampai 6 juta. Udah kita cari, akhirnya ada satu terapi anak Tuhan, ya. Tapi gurunya berganti-ganti, jadi nggak maksimal menangani Ella begitu ya. Akhirnya kami berunding sama istri, udah saya aja Pak yang ambil alih. Istri saya bilang. Jadi istri saya, kami sebenarnya pemain musik lagi. Istri saya itu berjuang gitu ya. Setiap pagi ngajarin, baca, tulis. Dan ketika masa mau masuk sekolah dites lah. Ya. Ada guru spesial mentes Ella. Ini sampai dari rumah kami udah berdoa, Tuhan tolonglah supaya Ella. Tapi kalau saya lihat-lihat sih udah bisa gitu ya. Dites si Ella ini percaya diri. Wah, dia ngomong gitu ya. 90%, 95% jelas. Ya, masih sedikit-sedikit yang ada. Tapi puji Tuhan akhirnya diterima. Ya, bisa masuk ke sekolah. Kelas 1. Jadi enggak melalui TK, TK-nya itu cuma 2 bulan. Ya.
Pergumulan satu selesai, pergumulan berikutnya, dananya dari mana? Tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, ya kami berdoa bergumul Bapak Ibu. Tapi Tuhan mencukupi segala keperluan kebutuhan anak kami. Ya, itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Pergumulan selanjutnya, rumah kami direnovasi. Tetangga kami sebelah itu jatuh plafonnya. Bruk. Untung gak ada orang di tetangga kami sebelah ya. Dia cerita sama saya, waduh, jangan-jangan rumah saya juga. Kan rumah kami ini nempatin rumah mama ya. 40 tahun itu lebih. Saya lihat plafonnya udah melengkung gitu. Waduh, ini tanda-tanda mau roboh juga kayaknya nih. Saya bilang. Akhirnya kami hitung-hitung sama tukang, wah lumayan besar, Tuhan tolonglah. Dan 95% udah selesai Bapak Ibu. Dan semua Tuhan sudah cukupkan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu menghidupkan kita, menyelamatkan kita. Jadi bangun kehidupan kita dengan doa, mesbah, firman Tuhan, baca Alkitab. Bagi yang sudah memiliki karunia bahasa roh, mari berdoa dengan bahasa roh. Itu akan terus membangun kehidupan kita. Itu akan terus menguatkan kita, menghidupkan kita, membakar kita begitu. Di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, buktikan sendiri deh Bapak Ibu. Jangan, saya nggak mau kata-kata bohong, coba buktikan sendiri. Yang sudah mengalami pasti sama seperti yang saya alami. Jadi anugerah Tuhan itu menyelamatkan kita. Klik yang ketiga. Wujud anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita adalah memberikan tempat di sorga bagi kita. Ya, jadi Dia telah menghidupkan kita. Ya, kita dihidupkan oleh Roh Tuhan. Ya, maka kan kata Tuhan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu, tetapi Roh yang akan kuutus itu, yang akan kukirim melalui dari Bapa, itu akan menolong kita, ya, menghidupkan kita, memberitahukan hal-hal yang telah kita pelajari. Jadi Roh itu akan menghidupkan kita, anugerah itu juga menyelamatkan kita, dan yang paling penting, Dia memberi tempat bagi kita di sorga. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, ini jaminan ya, jaminan yang luar biasa. Mari ceritakan ini kepada orang lain. Ngobrol aja sama supir Grab, kalau Bapak Ibu naik Grab, naik ojek, ya. Pak, nanti kalau mati misalnya nih Pak, saya bukan nyumpain kecelakaan Pak. Ya, tapi bangun dulu hubungan, jangan tiba-tiba ngomong gitu ya. Oh gimana, wah keadaan bumi ini gimana ya, politik ini gimana ya. Kan kalau perjalanan jauh kan kita sejam 2 jam masih banyak waktu ya. Pak gimana Pak, usaha Grab, oh, kita bangun hubungan dulu. Nah udah ada enak pembicaraan, ya ngomong deh. Misalnya nih Pak, dunia ini mau kiamat nih, tiba-tiba kiamat. Apalagi kalau rudal Rusia itu nyasar ke Indonesia. Ya. Pak, nanti kalau mati kira-kira masuk surga Bapak? Wah, nggak tahu deh Pak. Insya Allah Pak. Nah, masuk firman. Pak, tapi di Kristen itu jaminan sorga loh Pak. Ah masa ada yang begitu ngomong? Ah masa sih Pak?
Nah kalau udah amasa, kalau teori marketing dia udah mulai nanya-nanya, itu kan bagus kan? Kita langsung, kecuali kalau dia udah diem aja, jawabnya statis, jawabnya ini ya udah. Gak usah terlalu dilanjutkan lebih banyak. Tapi kalau udah mulai nanya-nanya, nah ya mulai masuk firman. Kita mengerjakan ya. Karena jaminan kita ini Tuhan sudah berikan gitu. Memberi tempat di sorga bagi kita. Jadi kalau kemana-mana kita hidup di dalam Tuhan, keselamatan, kehidupan, sorga, kerajaan sorga itu sudah menjadi milik kita. Ini jaminan dalam hidup kita. Ini yang memberikan kepastian atas keselamatan kita. Ini yang memberikan kepastian atas hidup kita. Tapi bukannya jadi dari ajaran lain ya, wah karena udah ada kepastian begini, wah bolehlah kita sembarangan berbuat dosa. Orang udah umat pilihan kok, ya kan? Yang ada ajaran kekristenan itu ada gitu ya, yang mengajarkan begitu. Bebas kita melakukan dunia gemerlap ya, dugem, mabok-mabok, miras. Untung Holy Wing udah ditutup ya. Dan hal-hal yang lain begitu ya. Mungkin kita kan udah jaminan keselamatan, udah sorga katanya. Ya. Tidak. Itu yang mesti harus kita pahami dengan sungguh-sungguh biar itu menjadi kepastian terus keselamatan di dalam kehidupan kita. Klik. Paket komplit yang kita terima setelahnya adalah pemberian tempat bagi kita di sorga yang kekal. Anugerah keselamatan yang sudah dan sedang kita alami akan berujung dengan kehidupan kekal selamanya bersama dengan Bapa di sorga. Sebuah pekerjaan yang tidak dilakukannya setengah-setengah, namun utuh, komplit, dan menyeluruh. Saya tambahin sempurna. Ya. Tuhan itu mengerjakan tidak pernah setengah-setengah. Kita doang manusia yang mengerjakan apapun setengah-setengah ya. Tapi Tuhan itu mengerjakan segala sesuatunya itu komplit. Dan itu diberikan kepada kita. Ya, utuh, komplit, menyeluruh dan sempurna di dalam kehidupan kita. Jangan kita terpengaruh oleh ajaran lain, ya. Keselamatan melalui Kristen itu, melalui Yesus itu bohong. Itu mitos. Itu tidak sempurna, tidak utuh, tidak komplit. Jangan mau dipengaruhi. Ikuti ajaran firman Tuhan melalui gereja ini. Karena keselamatan, anugerah itu utuh, komplit, dan menyeluruh, dan sempurna. Nah, bagaimana kita mewujudkan, bagaimana kita dapat hidup dalam anugerah Tuhan? Klik. Bagaimana kita dapat hidup dalam anugerah Tuhan? Yang pertama, dengan mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Kita udah belajar wujud anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kita seperti apa. Tapi bagaimana kita bisa hidup? Tadi di ayat yang Efesus 2 ayat 8, Efesus 2 ayat 9, bagian terakhir, supaya kita hidup di dalamnya. Nah, bagaimana supaya itu hidup di dalam, bagaimana supaya kita hidup di dalam anugerah Tuhan itu? Yang pertama, dengan mengikuti kehendak Tuhan. Ini contohnya dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara, ternyata tulisannya kecil, ya. Badannya gede tapi tulisannya kecil. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu,
Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf mendapat anugerah Tuhan. Yusuf mendapat kasih karunia Tuhan. Ditandai Yusuf disertai oleh Tuhan. Ayat yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang diperbuatnya itu berhasil. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Tapi kalau kita melihat latar belakang kehidupan Yusuf ini, Yusuf sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Ketika Tante Potifar, si Tante Poti itu menggoda si Ucup, cup, ayo dong cup. Ya, nggak disebutkan si Tante Poti ini namanya siapa. Karena perbuatannya yang menggoda mungkin. Jadi nggak dituliskan dalam Alkitab. Tetapi Yusuf meninggalkan Tante Poti, menutup pintu. Begitu gak ceritanya? Kalau Yusuf yang sekarang begitu. Kalau digoda, dia pergi, dia tutup pintu, dilanjutin. Tapi Yusuf yang dalam Alkitab, dia keluar. Dia tinggalin si Tante Poti itu. Luar biasa. Ya, Yusuf taat juga kepada orang tua. Sebagai anak, Yusuf sangat mentaati perintah orang tua. Ayo pergi, cari abang-abangmu. Ini kasih makan, ini kasih bekal. Perjalanan dulu itu bukan perjalanan kayak sekarang gitu ya. Ada fasilitas macam-macam. Itu gunung, bukit. Sebagai anak, dia mengikuti perintah orang tua. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia mengikuti kehendak Tuhan. Dan disitulah Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia mulai melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Ini pun kalau kita baca Yusuf diuji lagi kan? Ya. Terus Yusuf diuji sampai akhirnya Yusuf mendapat kasih karunia dari Firaun untuk menjadi orang kedua di Mesir. Karena Yusuf mengikuti kehendak Tuhan. Supaya kita dapat hidup dalam anugerah Tuhan, mari kita terus mengikuti kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita dan akan membuat apapun yang kita kerjakan berhasil. Amin. Yang kedua, dengan meninggalkan dosa kita. Ini contohnya adalah 2 Raja-Raja 2 pasal 25 sampai 27 sampai 30. Ceritanya begini Bapak Ibu, saya ringkaskan saja ya. Kerajaan Yehuda itu diperintah oleh nama rajanya itu Yoyakin. Ya. Yoyakin itu adalah raja yang pada mulanya jahat di mata Tuhan. Sehingga Yoyakin dan seluruh orang Yehuda, kerajaan Israel itu dibagi dua ya, kerajaan Israel Utara, ya, lalu kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Selatan itu yang memerintahnya Raja Yehuda. Israel Utara yang memerintahnya Raja Israel karena 10 suku lebih banyak. Ya, lalu kerajaan Israel Selatan ini hanya diperintah oleh 2 suku dan yang terkuat itu adalah Yehuda. Ya. Yehuda itu walaupun satu suku, wah
itu kekuatan Israel itu bertumpu kepada Yehuda. Ya. Dan karena kerajaan Yehuda Israel Selatan ini dekat dengan Yerusalem, ada dalam lingkungan Yerusalem, disinilah Tuhan selalu mengadakan perkara-perkara mujizat. Ya. Dan pada pemerintahan Raja Yoyakin, Israel akhirnya dibuang oleh Babel. Ya. Dan kita melihat ayat yang ke-2 Raja-Raja 25 ya. Coba kita baca ya. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, jadi Yoyakin dan seluruh orang Israel dibuang ke Babel, dan pada Raja Yoyakin dia sudah dibuang 37 tahun. Pada bulan yang ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Medrok Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ya. Ewil Merodak berbicara dengan baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi dari kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Ini luar biasa ya, ketika saya mempelajari ayat ini, Yoyakin ini dikasihani oleh Raja Babel. Yoyakin mendapat kasih karunia dan anugerah Tuhan setelah dia 37 tahun dibuang menderita di kerajaan Babel. Tetapi Yoyakin mendapat kasih karunia anugerah Tuhan. Dia boleh makan bersama-sama dengan raja selama hidupnya, dan tentang belanjanya raja selalu memberikan kepadanya dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama dengan dia. Pada mulanya Yoyakin adalah raja yang jahat di mata Tuhan karena membawa Israel kepada penyembahan berhala. Tetapi selama masa pembuangan, Yoyakin menyadari segala kesalahannya, dosa-dosanya, dan berbalik kepada Tuhan. Setelah itu, Yoyakin mendapat kasih karunia raja. Jadi supaya kita dapat hidup dalam anugerah Tuhan, mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Mari kita jaga hubungan suami istri kita dengan kekudusan. Mari kita jaga hubungan pergaulan kita, baik kita masih masa pertemanan, masa berpacaran, dengan kekudusan di dalam Tuhan. Supaya kita dapat hidup dalam anugerah Tuhan. Walaupun kita jatuh ke dalam dosa, hidup dalam dosa, mari segera bertobat seperti Yoyakin. Dia bertobat, dia meninggalkan dosanya, dan Yoyakin mendapat kasih karunia Tuhan melalui Raja Babel. Pengganti Yoyakin itu adalah Zedekia. Zedekia itu adalah paman dari Yoyakin. Tetapi Zedekia ini terus-menerus berbuat jahat. Dan hidupnya sengsara dan menderita seluruh keluarganya. Kalau Bapak Ibu baca ya, dalam kitab 1 Raja-Raja sampai kitab 2 Raja-Raja. Dan perbuatan Zedekia itu menyakitkan hati Tuhan. Akhirnya Zedekia tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Zedekia disembelih bersama dengan keluarganya. Tetapi Yoyakin mendapat kasih karunia Tuhan karena Yoyakin
hidup, bertobat, meninggalkan dosanya di hadapan Tuhan. Mari kita hidup dalam anugerah Tuhan senantiasa. Ya, anugerah Tuhan itu akan terus hidup di dalam diri kita kalau kita mengikuti kehendak Tuhan dan meninggalkan dosa kita. Karena anugerah Tuhan itu nyata, utuh, sempurna, komplit bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan satu lagu, Besar Anugerah-Mu. Mari tolong bantu WL, singer. Besar Anugerah-Mu. Bagaimana ku ada berdiri, mari kita berdiri. Tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatap-Mu Bapa. semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih besar anugerah-Mu dalam hidup. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami dihidupkan, diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan pemberi anugerah. Terima kasih besar anugerah-Mu, besar kasih karunia-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam anugerah Tuhan itu senantiasa. Sehingga anugerah Tuhan itu semakin besar, bertambah besar di dalam kehidupan kami. Bukan semakin berkurang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya walaupun dunia semakin susah, tapi oleh anugerah Tuhan, hidup kami semakin disertai oleh Tuhan. Melalui anugerah-anugerah Tuhan, maka hidup kami, setiap pekerjaan kami menjadi berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu itu biar terus menjadi ingat-ingatan di dalam pikiran kami. Sehingga hidup kami boleh semakin hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Daulat Tambunan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Dan mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan, untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Dan tiba waktunya kami juga mau belajar untuk membawa persembahan. Seberapapun adanya Tuhan, kami membawa dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Dan biarlah ini semua boleh menjadi membawa kemuliaan bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, berkati kami semua. Dan kami percaya apa yang kami persembahkan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan memberkati semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Untuk sedikit pengumuman, ibadah kembali diadakan onsite pada hari Minggu seperti biasa. Dan untuk jadwal pelayanan sudah di-share, bisa dilihat kembali. Kemudian apakah ada tambahan pengumuman dari sekolah minggu ataupun remaja, untuk kegiatan remaja? Kalau ada saya persilakan. Kalau tidak ada, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saya minta kepada Bapak Pendeta Midiani untuk berdoa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan, kami bersatu hati datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Tuhan sempurnakan setiap pelayanan kami, dan Tuhan berkati sehingga ibadah kami yang dapat kami persembahkan ini boleh Tuhan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga menjadi berkat bagi kami setiap pribadi. Biar sukacita Tuhan yang hebat itu boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga yang beribadah, Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Biar tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa akan menjamah mereka setiap pribadi, memberkati kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang tidak dapat hadir, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan halangan mereka. Biar tangan-Mu yang penuh dengan kuat dan kasih itu juga Tuhan menjamah mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dan biar pada hari-hari Minggu yang akan datang, mereka bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami hari-hari pada minggu yang akan datang ini. Tuhan, biar penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kami dalam segala aktivitas kegiatan kami masing-masing. Tuhan memberkati apa yang dapat kami kerjakan, memberkati kami dalam rumah tangga. Juga Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang prima, agar tidak ada sesuatu yang menjadi halangan bagi kami untuk melakukan pekerjaan dan juga melayani. Terima kasih Tuhan. Kami doakan pemerintah DKI, gubernur dan seluruh jajarannya. Tuhan berkati gubernur kami dalam bekerja. Demikian juga Tuhan seluruh wakil-wakilnya yang ada di bawahnya, baik juga Tuhan di PRD, biar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kami melihat kota Jakarta ke depan akan lebih baik dan lebih sejahtera. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pemerintah Indonesia. Tuhan tolong presiden dan wakilnya dan seluruh jajaran menteri-menterinya, termasuk Tuhan seluruh pemerintah daerah. Berikan kepada mereka Tuhan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, biar mereka dapat bekerja dengan baik untuk melakukan pekerjaannya, untuk membawa bangsa kami ini lebih baik lagi pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Apabila nanti segala sesuatu sudah selesai, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika kami berangkat, Tuhan juga menyertai kami dalam perjalanan pulang dengan tiada kurang suatu apapun. Setiap rancangan jahat dari si iblis yang ingin mengganggu kami dengan hal-hal yang tidak baik,
baik mara bahaya, kecelakaan, makan roh maut, kami tolak, kami hancurkan rancangannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sekarang buka hatimu, terima dengan iman. Sebab sebagaimana saudara percaya, jadilah bagimu. Haleluya. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu. Tuhan memberkati ladang bendang pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagaimana iman percaya saudara, Bapa menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMasyiah, pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara, menyertai kita bersama-sama mulai siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang bermain. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.